Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Pagi hari ini kami bergantung sepenuhnya kepadamu, Roh Kudus yang kami cintai, Roh Kudus yang kami kasihi. Kami memberi hati kami sepenuhnya kepadamu. Buat sesuatu yang berbeda, buat sesuatu yang berbeda. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang nggak menyadarin dirinya sendiri di hadapan Tuhan, tapi lebih suka memikirkan kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, sehingga dia merasa lebih hebat, merasa lebih benar, merasa paling rohani, merasa paling berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan apa yang dilakukan dan dikerjakannya merasa paling berkenan di hadapan Tuhan dan pasti masuk surga. Nah Bapak Ibu, kalau kita memiliki sikap hati yang seperti itu, artinya kita ini tidak sadar dengan diri kita. Kita tidak menyelidikin sampai kedalaman batin kita, sudah benar apa belum, tindakan kita ini sesuai dengan firman apa tidak, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Harusnya tambah hari tambah kita mengerti kehendak Tuhan. Kita semakin hari semakin ngerti, semakin kenal Tuhan, semakin menyelidikin sampai kedalaman batin, sadar akan diri sendiri. Kalau ada kelemahan, kekurangan, ya kita harus perbaikin. Bukan lebih suka menyelidikin kelemahan orang lain, karena kebanyakan manusia hari ini lebih senang menyelidikin kelemahan orang lain. Orang itu kalau ditegur, dinasihatin itu kurang suka, karena merasa ada kesalahan, merasa terhina, merasa direndahkan, dan banyak pikiran yang lainnya. Bahkan kalau datang ke gereja pun, dengerin khotbah, merasa khotbah yang didengarkan, yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu khotbah untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Kalau kita ini memiliki pola pikir yang seperti itu, ujungnya kita ini nggak mau berubah dan tetap dalam kondisi yang sama terus, dan pasti berakhir menjadi orang yang keras kepala. Kita mesti kenalin diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Itu siapa? Memiliki kekurangan, kelemahan seperti apa yang kita perbuat, apa yang harus kita lakukan ini kira-kira seperti apa, berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Harusnya kan tambah hari tambah diubahkan hidup kita. Tapi kalau kita ngikut Tuhan, kekristenan kita ini tiap hari ikut Tuhan tapi nggak berubah, ya artinya kita ini sedang ditipu oleh banyak perkara yang setan sedang lancarkan supaya kita lupa dengan tujuan Tuhan. Kita bangga dengan semua kelemahan dan kekurangan kita, tapi ujungnya malah kita binasa. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Makanya kita mesti sadar diri kita siapa sesungguhnya di hadapan Tuhan. Hari ini menurut pemandangan Tuhan, posisi kita seperti apa? Cocokin aja dengan firman. Yang kita katakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan ini sejalan dengan firman apa tidak? Keputusan yang kita ambil sesuai dengan kebenaran firman Tuhan apa tidak? Hidup kita mencerminkan kemuliaan apa tidak? Contoh simpelnya, hidup menjadi batu sandungan untuk orang-orang di sekitarmu apa tidak? Bapak Ibu, dengan segala macam alasan, Bapak Ibu bisa melakukan apapun yang kelihatannya untuk Tuhan, tapi kalau dalam praktek hidup menjadi batu sandungan, kok nggak jadi berkat loh. Kita ini dipanggil untuk jadi berkat kok. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Bukan malah kita ini bikin trouble di mana-mana. Kita meski sadar dan berjaga-jaga dalam segala hal. Lawanmu, si iblis, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang bisa ditelannya? Kadang setan nggak akan sesatkan orang dengan banyak pengajaran palsu dan lain sebagainya. Kadang banyak orang merasa rohani di gereja, tapi disesatkan dengan pola pikirnya, dia merasa paling benar sendiri. Pasti kok akan binasa loh. Caranya setan lebih lihai. Caranya setan itu licik sekali. Kelihatannya baik di depan, tapi di ujungnya akan menjerat kita jatuh di dalam dosa dan ujungnya akan mengalami kebinasaan. Ibu, ketika engkau keras kepala, tidak bisa dinasihatin, tidak bisa ditegur, karena kamu merasa benar menurut cara pandangmu sendiri saja, itu membuat kamu merasa lebih hebat dari orang lain, dan ujungnya apa yang terjadi?
sudah salah tetap merasa benar, pasti ketemu problem di belakang dan engkau pasti akan binasa. Kalau sudah salah ditegur malah marah-marah, ujungnya kamu pasti akan ketemu problem di belakang hari. Makanya kita coba selaraskan hidup kita ini setiap hari dengan firman. Tindakan kita, perbuatan kita ini selaras dengan firman. Dalam segala hal yang kita perbuat, yang kita lakukan ini selaras dengan firman apa tidak. Tindakan kita ini sejalan dengan firman apa tidak. Kita meski sadar dengan diri kita sendiri. Jangan jadi orang itu malah lupa dengan semua apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, tapi kita pusing dengan semua keinginan dan ego serta hawa nafsu kita sendiri. Orang yang semakin kenal Tuhan, semakin mengerti kekurangannya dan kelemahannya di hadapan Tuhan, dan semakin sadar dengan dirinya sendiri untuk belajar diubahkan terus. Bukan malah menyelidikin kekurangan orang lain, malah menyelidikin kelemahan orang lain. Apalagi kalau itu suami istri saling menyelidikin kelemahan masing-masing dan diomongin, ujungnya pasti ribut, berantem. Bapak Ibu, jangan pernah, Bapak Ibu, ketika engkau melihat kelemahan orang lain, nah kelemahan itu menjadi senjata untuk kamu hancurkan, untuk omongin dan rendahkan loh. Itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menyelidikin kelemahan orang lain, ngomongin kelemahan orang lain, kegagalan orang lain. Kita dipanggil untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Mungkin setan akan sesatkan kita dengan cara yang begitu kita tidak sadarin, tapi ujungnya akan membuat kita jatuh, membuat kita akan terperosok, membuat kita akan tambah babak belur. Berjalan bersama Tuhan kan ngikutin maunya Tuhan. Jalan sama Tuhan ngikutin kehendaknya Tuhan, ngikutin ritmenya Tuhan, supaya kita ini tetap berjaga-jaga dan kita nggak bisa ditipu oleh setan. Kenapa banyak orang ditipu oleh setan? Karena nggak ngerti kebenaran, nggak tahu apa yang harus diperbuat, nggak tahu apa yang harus dilakukan, nggak tahu bagaimana dia harus bertindak, sehingga langkahnya hanya ngikutin keinginannya sendiri, ngikutin perasaannya sendiri. Hidup kita kan nggak bisa dipimpin oleh perasaan kita. Perasaan kita sering menipu kok. Apalagi kehendak kita yang belum selaras dengan Tuhan. Apalagi dipimpin oleh keinginan kita. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus loh. Berjalan setiap hari, step by step, berjalan dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Kita diubahkan dari sesuatu yang semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan dalam segala hal. Makanya orang Kristen itu harus berubah. Bapak Ibu bisa rajin ke gereja, Bapak Ibu bisa rajin ikut doa, Bapak Ibu bisa suka memberi, tapi kalau hidupmu tambah hari tidak diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus, hari ini Bapak Ibu perlu bertobat dan berubah. Karena semakin kita kenal dengan Tuhan, karakter kita menjadi sama serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau karaktermu itu nggak jauh beda dengan orang dunia. Jadi orang dunia tidak bisa melihat ini anak Tuhan atau bukan sih. Ini orang bertobat apa enggak. Harusnya kan orang dunia itu bisa melihat bahwa kita memiliki kehidupan, sikap, dan tindakan yang mencerminkan pengikutnya Yesus Kristus Tuhan. Apalagi pasanganmu kan pasti akan menikmatin perubahan dalam hidupmu. Yang selama ini benar berubah apa tidak? Coba perhatikan, dalam segala sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu lakukan itu, tindakanmu, perbuatanmu, sejalan dengan firman apa tidak? Kamu lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak? Dan saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan hari ini harus selaras dengan firman. Jangan sampai kita ditipu begitu rupa, karena sampai hari ini iblis berjalan berkeliling-keliling. Makanya kita mesti sadar dan bertobat supaya kita belajar kebenaran, dosa kita dihapuskan di hadapan Tuhan. Kita kenalin kelemahan kita, apa yang seringkali membuat orang lain tersandung dengan diri kita. Mungkin perkataan, mungkin tindakan, mungkin apalah namanya. Dan kita mesti kenalin. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya ditinggalkan, ditanggalkan. Sehingga hidup kita ini benar-benar mencerminkan buah dari pekerjaan Roh Kudus. Orang bisa melihat manifestasi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, kalau hari ini ya, hidupmu tambah hari tambah ruwet, kata-katamu kasar, omonganmu nyakitin orang lain, dengan pasangan saling menyakitin, tidak mau berubah. Terus kamu kelihatan ibadah, apakah kira-kira ibadahmu berkenan di hadapan Tuhan? Makanya saya nggak habis pikir orang yang suka dengerin khotbah, apalagi dengerin khotbah saya, kalau hidupmu nggak diubahkan Tuhan, saya nggak tahu mesti ngapain lagi. Bapak Ibu suka rajin denger khotbah,
Banyak pendeta-pendeta bagus itu dengerin khotbahnya mereka, sudah datang ibadah, bertahun-tahun ke gereja. Tapi kalau kelakuanmu tidak berubah, engkau perlu bertanya lo sama Tuhan loh. Jangan-jangan kamu tuh bukan dipimpin oleh Roh Kudus, malah dipimpin oleh iblis. Kamu tanpa sadar disesatkan dan ujungnya pasti akan mengalami kebinasaan. Bapak Ibu, belajar ngenalin diri sendiri. Jangan selalu mengenalin orang lain. Kenalin diri kita sendiri. Hidup kita ini udah beres belum? Udah benar belum? Sudah damai dengan diri kita sendiri belum? Sudah damai dengan masa lalu belum? Atau masih hari ini melakukan dosa? Atau hari ini masih dipimpin oleh ego dan hawa nafsu? Atau hari ini masih suka marah-marah? Atau hari ini masih suka melakukan kenajisan, hal buruk? Kalau masih seperti itu, masih ada kesempatan Bapak Ibu bertobat dan berubah. Berjalan setiap hari untuk diubahkan bersama Tuhan. Untuk diubahkan bersama Tuhan. Bapak Ibu, makanya kalau belajar firman, itu dimakan, ditelan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi banyak orang belajar firman untuk ngisi kepalanya. Kalau engkau ngisi kepalamu, belajar firman, banyak pengetahuan, engkau menjadi orang yang angkuh dan sombong, merasa banyak ngerti. Kita belajar firman, ditaruh di dalam hati, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hidup kita sejalan dengan firman, sesuai dengan kebenaran. Semakin kita memiliki kepekaan dengan Tuhan, karena kita ngerti kebenaran, hidup kita semakin diubahkan. Bapak Ibu bayangkan kalau hidupmu tidak berubah dari tahun ke tahun. Yang kepahitan tetap kepahitan, yang sakit hati tetap sakit hati, yang gampang marah-marah tetap gampang marah-marah, yang egois tetap egois. Apakah kira-kira orang di sekitarmu terberkati? Atau malah hidup menjadi batu sandungan? Atau banyak orang terluka karena sikap dan tindakanmu? Makanya hari ini perlu belajar berubah, praktek hidup hari-hari saja. Sangat simpel sekali kok. Ikut Tuhan itu praktek firman dalam kehidupan sehari-hari. Tidak melulu mikirin surga. Pikirin lo langkahmu setiap hari sejalan dengan firman apa tidak. Pikiranmu sejalan dengan kerajaan Allah apa tidak. Sejalan dengan kebenaran apa tidak. Semua tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu lo sejalan dengan firman apa tidak. Jangan-jangan apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan malah bertolak belakang dengan firman. Kalau hari ini semua sikap dan tindakanmu bertolak belakang dengan firman, ya waktunya berubah Bapak Ibu. Karena tidak mungkin hidup kita ini tambah hari tambah bikin trouble. Apalagi hubungan suami istri, kerjanya ribut, terus berantem, terus saling menyalahkan satu dengan yang lain. Orang di sekitarmu juga malas ngelihatnya. Koreksi diri, ada apa kesalahan di saya? Ada apa kekurangan di saya? Kalau Bapak Ibu tahu kekuranganmu dan kelemahanmu, kamu serahkan sama Tuhan untuk diubahkan. Kalau ada masih yang merasa sombong dan keras dan tinggi hati, keras kepala, engkau memang harus diremukkan supaya sejalan dengan Tuhan. Tuhan mau kita ini percaya Yesus setiap hari diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan dalam sikap, tingkah laku, perbuatan kita. Sehingga orang dunia melihat Kristus yang manifestasi melalui sikap dan tindakan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, sudah rajin ke gereja, tapi cara pikirmu nggak jauh beda dengan orang dunia. Pola pikirmu nggak jauh beda dengan orang dunia. Kamu nggak sadar dengan dirimu sendiri. Kamu hanya mentingin egomu, mentingin kemauanmu, mentingin keinginanmu dan kehendakmu sendiri. Apakah Bapak Ibu ujungnya nggak akan babak belur? Pasti engkau akan tambah hari tambah menjadi orang yang keras kepala dan sombong sekali. Makanya kita harus mengenalin diri kita sendiri siapa di hadapan Tuhan hari ini. Benar nggak kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Atau malah sebaliknya, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, kok selama ini bertentangan dengan firman? Bahkan nggak ngerti firman. Waktunya bertobat dan berubah. Kalau Bapak Ibu rajin ke gereja tapi nggak ngerti firman, segala yang kamu ambil keputusanmu bisa bertentangan dengan firman kok. Belajar firman, renungin firman, praktek hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga hidupmu benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu rajin ke gereja, tapi nggak ngerti kebenaran, nggak ngerti firman Tuhan, kamu nggak menyelidikin, nggak merenungkannya, ujungnya pasti tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena pasti yang dilakukan dikerjakan semaunya sendiri. Alkitab katakan, jangan lupa engkau merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Supaya apa sih? Supaya setiap langkah kita ini sejalan seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan pasti akan buat berhasil semua yang kita kerjakan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Bapak Ibu,
Firman yang kamu ketahui, firman itu akan memerdekakan kamu. Kata kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, akan memerdekakan dari belenggu pola pikir yang salah, dari semua tindak tanduk dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ngerti firman, kita diubahkan, dan kita semakin mengerti bagaimana si jahat itu melakukan tipu daya. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin dipulihkan. Hidup kita semakin memiliki kelemah lembutan, dan manifestasinya buah Roh Kudus itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bayangkan kalau kamu belajar firman, tapi praktek hidupmu dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu, gianasnya bukan main. Nggak jadi contoh. Tapi kamu hidupnya menipu lagi, mata duitan lagi, tamak serakah lagi. Belajar firman sih, belajar firman. Tapi kalau sikap dan tindakanmu seperti itu, apakah berkenan di hadapan Tuhan? Tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Saya terima banyak laporan orang diubahkan setelah mendengar firman Tuhan, dan puji Tuhan, memang selayaknya sepatutnya seperti itu. Oh, kita dengar firman, ada hal yang salah menemplak kita, menegur kita, nggak usah tersinggung, nggak usah marah. Terima itu sebagai didikan, terima itu sebagai nasihat, dan kita berubah. Karena banyak orang nggak suka dididik, banyak orang nggak suka dinasihatin, banyak orang nggak suka ditegur. Tetap salah terus dilakukannya, tapi merasa benar. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, selalu merasa benar. Kalau orang seperti itu, ujung dari hidupnya pasti akan babak belur. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar memiliki kerendahan hati kok. Kita memang harus sering dinasihatin, apalagi dengar firman Tuhan. Saya juga pernah dengar ada orang yang dengerin khotbah saya tersinggung dan gak mau dengerin khotbah lagi. Yang rugi kamu, gak ada ruginya buat saya. Justru saya semakin diberkati dengan apa yang saya sampaikan. Kadang saya belajar banyak kok. Karena firman ini kan pedang bermata dua. Ketika saya menyampaikan firman buat saya, dan saya harus berubah terus. Bagaimana saya bisa pengajar, tapi kelakuan saya seperti orang dunia? Nggak mungkin. Bagaimana saya sebagai hamba Tuhan, tapi tindak tanduk, kelakuan, sikap saya nggak mencerminkan sebagai hamba Tuhan? Saya malah seperti hambanya setan, malah jadi batu sandungan. Makanya kita belajar firman untuk diubahkan setiap hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang suka ribut hari ini, yang suka berantem. Kenapa sih kamu suka berantem? Karena kamu merasa paling benar dan orang lain salah. Kamu tuntut dia harus seperti yang kamu mau. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Berantem dengan orang lain, ngotot-ngotot, ribut, engkel-engkelan, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Hanya membuat ego kita menjadi sombong, belagu, dan keras kepala. Belajar merendahkan hati. Kadang kita tuh perlu mundur selangkah untuk mengkoreksi semua kegagalan, semua kesalahan, semua kekacauan kita. Mundur selangkah, ambil anjang-anjang, koreksi diri dan bertobat. Hari ini lihat dirimu seperti apa di hadapan Tuhan. Sudah benar enggak perkataanmu, tindakmu, sikapmu, perbuatanmu? Kalau belum benar, kita akan berubah, belajar berubah terus. Sama-sama berubah dan diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Semakin menjadi serupa. Dan ujungnya kita akan menjadi orang kesayangannya Tuhan. Hidup mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Realitas kekristenan yang sejati adalah praktek hidup setiap hari sesuai dengan firman. Kelakuan, sikap, dan tindakan kita. Dan pasti orang-orang di sekitar kita akan menikmatin manifestasi Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam perkataan kita, dalam ucapan kita. Amin. Bapak Ibu, meski belajar terus untuk diubahkan dan diubahkan dan diubahkan. Kalau hari ini engkau belum berubah, masih tetap buruk, masih tetap keras kepala, masih tetap ego, nggak bisa tegur, nggak bisa diterima masukan, ujung dari hidupmu pasti engkau akan mengalami babak belur dan tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kamu sudah ditipu setan. Hati-hati hari ini. Caranya setan begitu licik, dia pintar. Kadang kita harus memiliki hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan, yang membuat mata hati kita disingkapkan, sehingga kita ngerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus kok.
Maka kita mesti dengar firman. Jangan dengar perkataan orang dunia. Apalagi sekarang ini banyak medsos, banyak orang ngomong-ngomong yang ngawur. Kalau yang ngomong yang ngawur nggak sesuai firman, nggak usah dipercaya. Itu akan membuat pikiranmu kacau, semakin ruwet pikiranmu. Makanya kita harus lawan iblis, tipu dayanya itu dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi. Tuhan pasti akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Memang kita akan mengalami proses ini. Proses peremukan namanya. Bapak Ibu, engkau harus mengalami peremukan. Semua kedegilan hatimu, sikap burukmu, kelakuan jelekmu, perkataanmu yang buruk itu jangan dipelihara. Kalau kamu tetap lakukan, kalau kamu tetap keras kepala, Tuhan akan bawa ke dalam proses peremukan sehingga hati kita ini menjadi lembut yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bisa dibentuk, bisa menggenapi semua rencana Tuhan di muka bumi melalui kehidupan kita. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini mengkoreksi hatimu. Bagi yang orang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, bagus firman ini tembus sampai kedalaman batinmu, dan saya berdoa Tuhan bekerja terus mengubahkan. Saya pun sampai hari ini juga diubahkan terus sampai hari ini. Karena masih banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selama kita pakai tubuh daging ini, banyak hal yang harus diremukkan. Banyak hal yang tidak berkenan yang harus diselaraskan supaya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan firman ini dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Dan kami mau berdoa, tangan Tuhan yang ajaib menuntun kami. Tangan Tuhan yang ajaib membawa kami. Allah sendiri yang berperang menggantikan kami. Berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Berkati setiap orang rajin dengan firman. Diberkatin Tuhan. Diubahkan Tuhan, dijamah Tuhan, dan dipulihkan Tuhan. Berdoa untuk orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Siapa yang pingin Tuhan pagi hari ini buat sesuatu? Pingin banget. Bangkit berdiri sama-sama. Siapkan hatimu. Kalau perlu matikan handphonemu, tidak usah lihat handphone, fokus sama pribadi Tuhan. Tutup matamu. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, we praise you, we adore you. Hanyalah untuk menyenangkan. I surrender all. I surrender all.
Aku berserah. Aku berserah. Makero boko semememe. Dipenuhi kemuliaan. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Kulihat bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mukjizat, sebab percaya Allah. Ku percaya mukjizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan